Selamat siang para pemirsa Paga TV dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dian. Saat ini saya berada di Diklat atau pelatihan dasar teknik akupuntur bersama Suhu Wow. Di mana kita tahu bahwa akupuntur itu adalah teknik pengobatan tradisional yang berasal dari Cina. Nah, sebelum kita tahu apa sih akupuntur itu, yang hanya kita tahu itu akupuntur itu adalah teknik pengobatan dengan menggunakan jarum tipis, jarum kecil yang dimasukkan ke dalam kulit untuk menghilangkan sakit atau mengobati sakit. Dan sakit apa saja yang bisa diobati oleh akupuntur? Dan mari kita berbicara sejenak dengan Suhu Wow dan kita tanya-tanya siapa sih Suhu Wow ini, di mana beliau terkenal sebagai suhu atau terapis akupuntur. Selamat siang Suhu. Selamat siang. Eh, ini Suhu Wow ini memang namanya Suhu Wow atau ada kepanjangannya? Nama saya Sofyan Fauzi gitu ya. Kawan-kawan memberi kehormatan dengan memanggil dengan istilah itu. Dengan nama Suhu Wow. Kalau boleh tahu Suhu Wow ini kan sebagai pembicara di seminar ini, Ya, di ya, Diklat ini. ya. Sudah berapa lama sih Suhu bergelut di dalam dunia perakupunturan? Saya penggiat pengobatan timur ya, itu sudah 17 tahun. Akupuntur ya berkisar 12 sampai 10 tahun gitu. 17 tahun di pengobatan timur, 12 tahun di akupuntur. Nah, 5 tahunnya itu di pengobatan. Ya artinya kita sinergi selalu belajar pengobatan timur apapun gitu ya. Artinya kalau lebih awalnya kita pengobatan timur, selain akupuntur dan akupunturnya itu 3 tahun pasca belajar pengobatan yang lain gitu. Itu akupuntur itu apa sih Suhu? Kan itu jarum ya, jarum yang dimasukkan ke dalam kulit itu teknik apa, ada teknik-tekniknya atau ada dasarnya sebelum kita memasukkan jarum, atau ada metodenya atau ada diagnosis nih, misalkan sakit hati atau liver ditusuk di mana gitu, apa ada tekniknya? Ya itu dalam pengobatan tradisional Chinese medicine ya, ada yang disebut aliran Jinglo atau meridian di mana itu menjadi penghubung bagi seluruh organ yang ada di dalam tubuh atau channel-channel penghubung. Maka sistem menjadi rusak ketika channel atau penghubung itu ada masalah. Masalahnya entah itu faktor cuaca, faktor emosi, atau faktor lain-lain sebagai sumber penyebab penyakit. Dari jenis penyakitnya bisa jadi karena kurang darah, kurang cairan, kurang energi, seperti itu. Di akupuntur itu sendiri penyakit apa saja yang bisa diobati, apa semua segala macam penyakit atau Ya, karena kalau kita melihat filosofi ya pohon bangunan akupuntur itu tidak hanya sebuah terapi metode saja, tapi ada filosofinya bahwa tubuh kita ini sebetulnya sebuah sistem yang terintegrasi ya. Kalau berbicara metode dengan apapun orang bisa disembuhkan, tapi yang terutama bahwa orang menjadi baik, menjadi sehat, menjadi seimbang, sesungguhnya itu faktor non fisiknya, psikologis itu lebih berpotensi 80%. Nah, itu yang justru menjadi tekanan bagi kita bagaimana mengobati orang. Akupunturnya porsinya sedikit 20%. Begitu. akupuntur itu kan jarum ya yang dimasukkan ke dalam Ya, kulit. Itu merangsang saraf kah ya. atau Itu kalau di akupuntur modern ya bergerak di sistem saraf. Kalau dalam pandangan klasik itu bergerak pada sistem Jinglo atau meridian namanya itu. Suhu? Ini Suhu kan tadi bilang ya 17 tahun bergerak di terapis ini, tradisional pengobatan timur. Kenapa Suhu lebih memilih ke akupuntur? Kenapa kan banyak itu yang terapis bekam. Kenapa Suhu lebih memilih ke akupuntur?
Sebetulnya saya bukan hanya trainer akupuntur ya. Saya hampir pengobatan-pengobatan timur. Saya juga trainer bekam, saya juga trainer terapi fastuk, pengobatan-pengobatan dengan animal healthy seperti dengan lintah, dengan bekam, dengan apa namanya lebah, dengan kalajengking. Berbagai macam metode kita gunakan. Sebenarnya kemampuan kita menyembuhkan pasien itu adalah seni. Jarum itu salah satunya dan tidak semua orang bersedia dengan jarum. Ketika jarum tidak bisa ya kita gunakan yang lain. Yang penting outputnya orang jadi baik. Ya, uh, saya kali ini berbicara tentang bukan kali ini. Salah satunya adalah akupuntur pelatihan yang diadakan di lain tempat. Saya mengajar fastuk juga, pegam juga. Tapi tetap dasar pendekatannya adalah pendekatan kedokteran timur atau TCM. Filosofisnya sama, metodenya saja yang berbeda. Ini saya lihat banyak sekali peserta yang dari luar ya, dari luar Malang, dari Denpasar, dari Blitar, dari tadi mana dari Gresik kan. Ya. Itu Suhu sendiri mereka mengikuti akupuntur ini. Apakah setelah pelatihan ini mereka mendapatkan sertifikat atau ada pelatihan-pelatihan selanjutnya yang membuat mereka lebih ahli sebagai akupuntur? Ya, pelatihan 5 hari yang kita lakukan itu termasuk pelatihan yang panjang dibanding pelatihan-pelatihan keumuman yang di luar cuma sehari. Tapi untuk berlatih akupuntur 5 hari belumlah apa-apa. Tapi melihat antusias semangat yang ada pada kawan-kawan itu melampaui seperti pelatihan 3 bulan. Itu kedahsyatannya karena mereka semangat, punya kemampuan bahkan 5 hari bisa mendiagnosa, mereka bisa menentukan titik, mereka juga sudah bisa memanipulasi tindakan. Alhamdulillah kita praktekkan pasien datang sore baksos banyak progres yang membaik karena tindakan akupuntur. Padahal mereka sebagian bukan yang sudah lama belajar, ada yang baru pertama belajar, bahkan ada yang sama sekali belum belajar. Dengan 5 hari ini mereka bisa melakukan tindakan. Sebenarnya sebuah metodologi ini bagaimana kita bisa menyampaikan dengan cara yang mudah dan sederhana. Seperti itu. Dan saya mencoba memilih menyederhanakan yang rumit. Gitu. Biar nggak tambah pusing ya Suhu. Iya, itu karena pelajarannya ada pelajaran wusing ya. Wusing itu pelajaran fenomena organ bagaimana mengenal tubuh kita melalui mengenal alam. Itu salah satu kaidah pengobatan timur. Jadi alam benar-benar diambil Ya. seperti energi alam. Bukan hanya mengambil energi alam tapi melihat tubuh kita ini seperti sebuah miniatur alam gitu. Kalau di luar ada pohon, di luar ada air, ada api, di tubuh kita unsurnya juga lengkap. Ya, seperti yang ada di alam seperti itu. Tadi saya sempat mendengarkan ya, Suhu berbicara tentang basah, kering. Oh iya. Itu maksudnya apa? Karena saya tidak terlalu paham. Ya. Jadi derajat kesehatan seseorang itu dalam pandangan kaidah kedokteran timur itu bisa timur tengah maupun CCM. Derajat kesehatan turun itu karena kita dalam posisi yang tidak balance, tidak seimbang. Ketidakseimbangan tubuh kita ini harus dalam kondisi yang netral, tidak terlalu basah, tidak terlalu kering. Basah itu dalam arti adalah nutrisi, darah, cairan. Orang kalau terlalu banyak cairan, contohnya banyak makan, banyak wisata kuliner, tidak menjaga keseimbangan, orang akan terjatuh pada basah. Yaitu orang berlebihan nutrisi, tapi fungsinya jadi melemah karena beban tubuh yang berat. Seperti contoh diabetes mellitus, itu gambaran orang yang basah. Adapun orang yang kering adalah gambaran orang yang nutrisinya lemah, fungsi-fungsinya lemah, kekurangan darah, kekurangan cairan.
Maka yang bagus itu orang cukup darahnya, cukup nutrisinya, tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah.